Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Rusnawati. Saat ini saya mengajar di SD Muhammadiyah 15 Banjarmasin. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan batch ketiga tahun 2025 dengan NIM 250401131971, asal LPTK UIN Antasari Banjarmasin, dengan program studi Pendidikan Agama Islam. Pada hari ini saya akan membuat video praktek pembelajaran dengan materi hukum halal dan haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Boleh Elzar maju ke depan? Angkat tangannya, mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Yang hari ini berhadir. Alhamdulillah. Tumbuhkan rasa nasionalisme kita. Marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Silakan semuanya boleh duduk kembali. Tapi ibu minta posisi duduk yang tegak. Coba semuanya yang tegak posisi duduknya. Nah, setelah ini kita akan menarik nafas terlebih dahulu. Coba sama-sama tarik nafas. Kemudian hembuskan. Ibu harap hari ini semuanya akan fokus belajar tentang hukum halal dan haram. Ibu ingin kita semua sama-sama membangun kesepakatan kelas. Jadi apabila guru sedang berbicara, apa yang harus dilakukan oleh murid? Mendengarkan. Kemudian apabila nanti ada diskusi kelompok, apa yang harus kalian lakukan? Bekerja sama. Minggu lalu kita sudah belajar tentang Allah itu Maha Memaafkan. Hari ini kita akan belajar tentang hukum halal dan haram. Nah, coba lihat gambar logo di tayangan layar ini. Nah, di sini ada logo apa? Halal. Ini adalah logo halal. Biasanya di mana kalian melihat logo tersebut? Di mana? Makanan. Di mana lagi? Minuman. Ya, di makanan atau di Minuman. Apakah kalian tahu apa itu halal? Siapa yang tahu? Yang boleh dilakukan. Yang diperbolehkan. Betul. Apa itu haram? Siapa yang tahu? Yang tidak boleh dilakukan. Betul, yang tidak boleh Dilakukan. dilakukan. Nah, alhamdulillah berarti anak-anak ibu semuanya memiliki kemampuan dasar tahu dulu apa itu halal dan apa itu haram. Kemudian tujuan dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, melalui kegiatan menyimak video dan PowerPoint, peserta didik dapat menguraikan hukum halal dan haram dengan tepat. Kemudian, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis contoh-contoh makanan atau minuman halal dan haram beserta alasannya dalam konteks masalah sehari-hari dengan tepat.
Nah, kemudian di sini ada manfaat daripada pembelajaran hari ini, yaitu dengan mengetahui hukum halal dan haram, kita dapat menjaga keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melindungi diri dari kemudaratan yang tidak baik, serta dapat mendatangkan keberkahan dan kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nih, anak-anak ibu akan menonton video pembelajaran tentang hukum halal dan haram. Semuanya ibu harap menyimak dengan baik. Bu, memangnya ibu di sini mau membeli apa? Oh, ibu ingin membeli makanan cepat saji, beberapa bumbu masak, sayur, dan juga buah pil hijau kesukaan kamu, Samir. Kalau begitu, sambil bantu memilih ya, Bu. Itu dia sosisnya. Samir, makanan apa saja yang kamu ambil, Nak? Ah, ini, Bu. Astagfirullahaladzim, Samir. Ada apa, Bu? Kenapa ibu beristighfar? Makanan yang Samir pilih salah ya, Bu? Tidak semuanya salah, sayang. Hanya saja, sosis ini tidak boleh kita makan. Agama kita mengajarkan untuk memakan makanan yang halal, bukan yang haram. Sementara sosis-sosis ini terbuat dari daging babi yang diharamkan oleh agama kita. Makanan yang halal, makanan yang haram, sama tidak mengerti, Bu. Makanan yang halal adalah segala makanan yang dihalalkan oleh Allah, seperti nasi, sayur, buah-buahan, daging ayam, daging kambing. Kalau minuman halal, contohnya air yang kita minum sehari-hari, seperti teh, kopi. Sedangkan makanan haram adalah segala makanan yang diharamkan oleh Allah, seperti daging babi, bangkai binatang yang hidup di darat, dan juga darah. Oh, begitu ya, Bu? Iya, benar, Samir. Haram dan halal itu tidak hanya makanan dan minuman saja. Lebih luasnya, segala sesuatu yang dibolehkan oleh aturan agama itu halal. Sementara segala sesuatu yang dilarang oleh aturan agama itu haram. Misalnya mencuri, menipu. Ya tidak tahu kalau buahnya temannya musuh. Nah, dari tayangan video tadi, sosis babi itu hukumnya halal atau haram? Nah, hukumnya adalah haram. Kenapa jadi haram? Karena babi itu tidak diperbolehkan untuk dimakan. Ibu akan menjelaskan tentang definisi halal. Coba perhatikan ya. Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Jadi segala yang halal itu diperbolehkan. Kemudian di sini ada definisi haram. Haram itu adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan atau dilarang untuk digunakan, bahkan dilaksanakan. Jadi kalau haram itu tidak boleh, kita misalkan makanan tidak boleh dimakan. Melakukan atau mengerjakan sesuatu yang halal dan yang haram itu memiliki konsekuensi. Nah, di sini terlihat konsekuensi jika mengerjakan yang halal itu adalah mendapat pahala atau dianggap baik dan tidak mendapat sanksi. Kemudian ada konsekuensi jika kita melakukan sesuatu yang haram, yaitu akan mendapatkan dosa. Itu sudah pasti. Kemudian ada konsekuensi jika ditinggalkan yang haram. Bila kita meninggalkan yang haram, maka kita akan mendapatkan pahala. Kemudian ada tujuan penetapan untuk mendatangkan kemaslahatan. Jadi untuk
mendatangkan hal-hal yang baik apabila kita memakan atau mengerjakan yang halal. Nah, selanjutnya di sini ada status dasar hukum halal dan haram. Pada dasarnya, semua yang ada di dunia ini adalah halal. Nah, kecuali ada dalil atau dasar hukum yang tegas mengharamkannya. Kemudian, status dasar hukum haram, keharaman itu ditetapkan berdasarkan dalil yang jelas, yaitu Al-Quran serta hadis Nabi. Nah, selanjutnya itu ada sebab halal dan haram. Jadi sebab-sebabnya itu ada, yang pertama ada zat asal, kemudian cara memperolehnya, kemudian yang ketiga cara prosesnya. Zat asal itu contohnya seperti di sini bisa dilihat ada nasi, daging sapi atau ayam yang disembelih secara syar'i. Jadi ada cara-caranya apabila kita hendak memotong atau menyembelih ayam, itu harus dengan pisau yang tajam, kemudian mengucapkan basmalah. Halal yang diperoleh dengan cara haram, contohnya sesuatu yang zatnya halal, misalnya nasi itu halal. Nasi itu bisa menjadi haram jika diperolehnya dengan cara mencuri. Jadi yang status asalnya itu halal bisa menjadi haram. Kenapa? Karena perbuatannya itu dilarang. Dan kesimpulannya, mengonsumsi dan menggunakan barang yang halal dan meninggalkan barang yang haram itu hukumnya wajib. Nah, selanjutnya, apakah masih ada yang belum paham setelah menonton video, kemudian mendengarkan penjelasan dari ibu? Apakah masih ada yang belum paham? Tidak ada. Semuanya sudah paham? Nah, setelah ini akan ibu bagi kelompok, mulai dari Adia. Coba hitung. 1, iya, 2, 3. Iya. Jadi sekarang boleh anak-anak ibu ambil posisi duduknya. Di sini kelompok 1, di situ kelompok 2, dan di sebelah sini kelompok 3. Berdiri. Iya. Ibu bagikan LKPD-nya. Ibu mau jelaskan terlebih dahulu. Tunggu sebentar, ibu jelaskan terlebih dahulu. Tolong didengarkan. Ini adalah langkah-langkah mengerjakan LKPD. Yang pertama, boleh ditulis dulu nama kelompoknya. Ditulis dulu paling atas. Kemudian kalian jelaskan. Nah, dari materi yang sudah kalian tonton, kalian dengar. Nah, apa definisi halal? Kemudian apa definisi haram? Kemudian selanjutnya boleh diisi sesuai kolomnya masing-masing. Nah, di lembar kedua itu adalah studi kasus dan analisis. Nah, jadi di situ ada cerita atau studi kasus. Nah, kalian harus menentukan status hukumnya apa, kemudian alasan penentuannya apa. Nah, di lembar ketiga itu kalian mengelompokkan mana yang halal dan mana yang haram. Ada pertanyaan? Tidak ada, boleh dikerjakan secara bersama-sama. Dan sebentar. Nah, sebelum kita mengerjakan LKPD, boleh kita ice breaking terlebih dahulu agar semuanya tetap semangat. Semangat. Ya, sekarang boleh kerjakan LKPD-nya. Kerjakannya boleh dipanjangkan. Sudah semua? Sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian kerjakan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan menjelaskan hukum haram
konsekuensi jika ditinggalkan, tidak berdosa namun bisa kehilangan manfaat kebaikannya. Haram mendapatkan pahala dari Allah jika tidak ada sesuatu yang mengalami suatu hari lalu Hasil presentasi dari kelompok 2. Apakah dari kelompok lain ada tanggapan? tidak ada. Tidak ada. Apakah jawaban dari kelompok 2 sudah benar? Sudah. Nah, coba lihat di sini kelompok 2 mengelompokkan minuman yang halal dan yang haram. Di sini ada susu, itu termasuk yang halal, betul atau tidak? Betul. Kemudian alkohol, apakah betul itu termasuk kelompok minuman yang haram? Betul. Iya, nah jadi presentasi dari kelompok 3 ya sudah benar. Tepuk tangan. Ya, boleh duduk kembali. Terima kasih banyak. Selanjutnya, setelah ini Ibu ada quiz game. Siapa yang mau maju ke depan? Fokus. Nomor pengertian halal yang mana? Coba sentuh yang mana? Iya. Iya, jawabannya benar. Tepuk tangan dulu untuk Nufus. Sekarang Ibu bagikan tes evaluasi. Sudah semua? Sudah. Oke, kita kumpulkan. Nah, selanjutnya nanti dari hasil tes evaluasi ini, apabila ada nilainya yang di bawah rata-rata, maka nanti akan melakukan remedian. Nah, selanjutnya kita akan merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Ya? Melalui lembar refleksi ini semuanya memiliki perasaan yang senang ketika mengikuti pembelajaran. Alhamdulillah. Selanjutnya Ibu akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akan menekankan kepada anak-anak Ibu semuanya akan pentingnya mengetahui hukum yang halal dan yang haram. Nah, jangan sampai nanti ketika berbelanja ternyata membeli makanan yang haram. Kemudian jangan sampai juga kalian melakukan perbuatan yang haram. Minggu depan kita akan belajar tentang materi Khulafaur Rasyidin. Setelah ini kita akan membaca doa. Silakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Bismikallahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi